Kadang-kadang ibu masih bingung ya cara bedakan ini kontraksi normal atau kontraksi mau lahiran. Takutnya pas hamilnya sudah gede, muncul nyeri dikiranya mau lahiran. Nah, cara bedainnya gampang, kita akan bahas bareng-bareng. Jadi ketika usia kehamilan bunda masuk trimester 2, apalagi di trimester 3, itu akan mulai sering muncul namanya nyeri perut. Nyeri perut ini ya tentunya disebabkan karena rahim bunda yang sudah semakin membesar karena bayinya juga tambah besar. Kontraksi yang muncul ketika efek dari pembesaran perut ini disebutnya kontraksi palsu atau Braxton Hicks. Ini akan cukup sering muncul ketika apalagi usia kehamilannya sudah di trimester 3 akhir, dekat-dekat dengan lahiran. Kadang ibu takut ini nyerinya mau lahiran atau enggak. Sebenarnya bisa dibedakan ya kontraksi asli dan kontraksi palsu ini. Kalau kontraksi asli ya kontraksi menjelang lahiran ya, yang mungkin aja kalau itu muncul, ibu harus segera untuk periksa ke bidan atau ke dokter. Kontraksi palsu dan kontraksi asli bisa dibedakan dari lokasi nyerinya. Yang pertama, kalau misalkan muncul nyerinya di bagian perut depan aja, atau mungkin di bawah, bagian bawah aja, di dekat tulang kemaluan atau dekat pinggul, itu biasanya kita sebut kontraksi palsu karena munculnya tidak keseluruhan perut. Kontraksi asli akan bunda rasakan lebih luas karena rahim bunda itu kan tambah besar ya. Otomatis semua otot rahim bunda dari atas sampai bawah yang membesar itu akan mengalami kontraksi. Jadi lebih kencengnya nyerinya itu lebih luas lagi. Kadang sampai kerasa di pinggul, ke tulang belakang juga bisa merasakan nyeri. Hal kedua yang bisa dibedakan adalah intensitas dari nyerinya. Kalau kontraksi palsu, biasanya nyerinya itu tidak semakin lama semakin kuat. Jadi kadang-kadang munculnya itu kenceng gitu ya, sakit. Lumayan, kayak ibu nggak nyaman gitu. Nanti di kontraksi berikutnya biasanya ringan. Kadang-kadang ibu berubah posisi aja udah hilang. Artinya tidak yang semakin lama semakin kuat. Berbeda dengan kontraksi asli menjelang lahiran, itu akan semakin lama semakin kuat intensitas dari nyerinya atau kontraksinya. Jadi mungkin awalnya sakit nih, agak mengganggu. Lama-lama ibu bisa sampai kesakitan, sampai meringis, kesakitan, nggak nyaman. Meskipun udah berubah posisi ya tetap sakit aja. Itu bedainnya. Kemudian durasi munculnya nyeri. Kalau ibu merasakan kenceng perutnya itu durasinya cuma sebentar-sebentar, misalnya cuma berapa detik gitu ya, 30 detik, mungkin 1 menit, maksimal 2 menit. Itu biasanya kontraksi palsu. Kalau kontraksi asli, durasinya akan semakin lama. Awalnya mungkin bisa di 2 menit, nanti di kontraksi berikutnya bisa 3 menit sekali munculnya. Sekali muncul itu bisa lama kencengnya. Nah, itu bisa kita bedakan dari durasi juga. Nah, sebelum saya lanjutin videonya, buat yang sering nanyain, dok, kalau misalkan program hamil, sebaiknya konsumsi apa sih? Kalian bisa cobain konsumsi madu amil. Jadi, madu amil ini terdiri dari varian pria yang warna biru dan juga varian wanita yang warna pink, sehingga bisa membantu mengatasi permasalahan promil yang terjadi di wanita maupun pria. Madu amil termasuk produk herbal yang bisa membantu melancarkan promil pasutri. Untuk kandungan bahan alami yang ada di varian wanitanya, terdiri dari madu hutan murni, ekstrak kunyit, pegagan, dan daun kelor. Untuk varian pria ada madu hitam murni, daun pasak bumi, pegagang, jahe merah, dan purwoceng. Kalian nggak usah khawatir untuk mengonsumsi madu amil secara rutin karena sudah terdaftar pada BPOM. Dan banyak juga artis-artis yang promilnya dibantu dengan madu amil. Kemudian frekuensinya juga bisa kita bedakan ya. Kalau kontraksi asli, itu frekuensinya akan teratur. Misal ibu kalau merasakan nyeri, saran saya adalah coba lihat jam atau dicatat. Kira-kira jam berapa nih munculnya. Bisa muncul sekali nih kenceng. Oh misalnya 14.30. Nanti coba dilihat kapan muncul lagi. Oh ternyata 14.40. Atau mungkin nanti muncul lagi 14.50. Nah, kalau frekuensinya teratur, mungkin saja itu kontraksi menjelang lahiran. Hati-hati ya, selain tanda-tanda tadi kalau teratur ya, itu bisa jadi karena kontraksi asli. Tapi kalau frekuensinya aja berantakan, misalnya tadi muncul di 14.30, nanti muncul lagi 14.50, 14.55 muncul lagi, ternyata 15.30 muncul lagi, jaraknya tidak menentu. Itu biasanya hanya kontraksi palsu aja. Dan biasanya saya sering sarankan untuk ibu-ibu yang lagi hamil gede gitu, yang mulai kenceng, tipsnya bedakan adalah coba bergerak. Kalau misalkan muncul kenceng perutnya, kemudian ibu rubah posisi, misalnya dari awalnya tidur miring, kiri, kemudian coba pindah ke kanan, atau mungkin sesekali duduk, atau mungkin
sesekali berdiri. Telentang juga nggak apa-apa. Intinya berubah posisi aja. Kalau kencengnya hilang, itu biasanya kontraksi palsu aja. Ya, tapi kalau kencengnya masih menetap, makin lama makin kuat, ibu sampai kesakitan, frekuensinya teratur, ya hati-hati, itu kontraksi menjelang lahiran. Jadi intinya ibu nggak usah khawatir kalau akhir-akhir ini dengan hamil yang sudah besar begini, perutnya udah gede, sering alami nyeri perut bagian bawah, yaitu karena rahimnya sudah gede aja ya, ditambah bayinya udah berat dan mungkin juga kontraksi palsu yang sudah mulai sering muncul. Kalau yang muncul kontraksi asli dengan ciri-ciri yang tadi saya sudah jelaskan, ditambah keluar lendir campur darah atau bahkan air dari jalan lahir, segera ke bidan, ke rumah sakit, atau ke dokter kandungan kalian. Mungkin aja itu sudah ada pembukaan atau malah pecah ketuban. Semoga infonya bermanfaat, gak usah khawatir lagi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.